Hey! What is this place? Melanjutkan series dari episode kemarin yang di scene terakhir, Dan melihat ayahnya di dalam video dokumentasi si Melody serta seseorang yang mengawasinya melalui CCTV dan beberapa misteri lainnya seperti munculnya sosok misterius yang mengenakan pakaian berwarna merah, area terlarang di apartemen lantai 6 yang tidak sembarangan orang memasukinya, dan si Jess yang dibawa seseorang yang belum diketahui siapa dan apa tujuannya, dan berbagai misteri lainnya yang mungkin akan terungkap di episode kali ini. Awal scene memperlihatkan Dan yang sedang menelpon temannya, Mark Higgins. Ia memberitahukan bahwa ayahnya terlihat di video rekaman si Melody dengan beberapa centeng dari RSC Rockland yang terlihat seperti sebuah penggerebekan. Ia juga tidak begitu mengetahui kenapa ayahnya bisa bersama orang-orang dari RSC tersebut. Tak hanya itu saja, Dan beranggapan bahwa Davenport membohonginya terkait isi dari rekaman kaset-kaset yang ia kerjakan serta mengetahui keterlibatan ayahnya, dan ia merasa bahwa pertemuan dengan Davenport adalah hal yang sudah direncanakan. Well, let's say that's true. It is true. Two options. Meski berat hati dengan hal ini, Dan tetap menjalani pekerjaannya demi menguak misteri tentang ayahnya yang sepertinya memiliki hubungan dengan Melody. Kemudian ia meminta temannya untuk mengambil berkas milik sang ayah di rumah bibinya dan mencari tahu tentang Rockland, rumah sakit jiwa tersebut. Okay, I'm on it. Yeah. Lalu dia melanjutkan restorasi kaset berikutnya, dan scene diganti dengan Melody yang sedang menemani Jess berbelanja pesanan penghuni apartemen. Di sini Melody menanyakan hal yang akan Jess ceritakan kepadanya sebelum ia dibawa oleh karyawan apartemen ke lantai 6. Namun Jess sama sekali tidak ingat apapun. Mendengar hal ini, Melody tidak membahas lebih lanjut tentang kejadian tempo hari. Kemudian datang seorang pastor menyapa mereka berdua. Ia bernama Pastor Russo. Ia adalah pastor yang diutus ibunya si Jess untuk mendengarkan keluhan si Jess setiap kali ia melihat kejadian mistis yang pada akhirnya Jess selalu lupa apa yang dilihatnya. Welcome. Maybe. Kemudian mereka menghampiri sebuah toko di mana Jess mengambil kamera miliknya yang sudah diperbaiki. Nampak Melody memegang sebuah buku favoritnya saat ia kecil berjudul Secret of NAME. Sesampainya di apartemen, Jess meletakkan kameranya di tempat penyimpanan dan ia bilang bahwa ibunya tidak tahu kalau Jess memiliki sebuah kamera. Setelahnya, ia mengantarkan pesanan salah satu penghuni apartemen dan memperkenalkan Melody dengannya. This is Melody. She's doing history project about our building. Pesanan selanjutnya diantarkan ke penghuni apartemen bernama Beatrice Reyes. Ia mengajak Melody masuk ke kamarnya. Beatrice ini adalah seorang peramal. Ia satu-satunya penghuni yang merasakan keanehan para penghuni lainnya. Karena saat tengah malam, mereka semua berkumpul di ruang komunitas dan terdengar seperti suara desahan. Kemudian Beatrice memulai ramalannya dengan 3 tahap: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kartu pertama menunjukkan masa lalu, Melody yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Kartu kedua menggambarkan sebuah pencarian akan sesuatu yang tersembunyi. Hal ini diperjelas dengan alasan Melody mendatangi apartemen ini untuk mencari sejarawan bernama Julia Bennett yang hilang, dan apartemen inilah alamat terakhirnya. Lalu Beatrice mengatakan ada seorang wanita pemilik apartemen di lantai 4 yang sudah bertahun-tahun tidak kelihatan, namun kotak suratnya dengan kode 4G selalu terisi penuh. Kemudian ia melanjutkan ramalan yang ketiga, yaitu tentang masa depan. Saat kartu dibuka, ternyata sebuah lambang kematian. Seusai diramal, Melody mendatangi tempat kotak surat bertuliskan 4G. Terlihat ada sebuah surat yang nyempil dan Melody berusaha mengambilnya. Tiba-tiba ada seorang pria, ia bernama Samuel. Seperti yang Jess katakan, ia sempat menyebut nama Samuel pada episode kemarin. Apakah Samuel ini yang Jess maksud? That's a $2,000 fine. Okay, I'm not the mail police. Samuel. Melody. Mengetahui Melody yang ingin mengambil surat tersebut, Samuel menawarkan bantuan untuk memberikannya kunci serep. Namun karena merasa malu kepergok, ia mengurungkan niatnya untuk mengambil surat itu. No. It was nice to meet you. Samuel yang merasa tertarik dengan Melody, ia berencana mengajaknya nonton ke sebuah pertunjukan opera yang dimana pengiring musiknya adalah Tamara, dan Melody pun bersedia menemani Samuel. Sanctuary is that place on 8. Yeah, sure. Saat Melody sedang memilah-milih baju, terdengar pesan suara dari Dr. Turner, ayah Dan yang memberikan ia nomor telepon yaitu sahabatnya sendiri, Annabelle. Ia berpesan pertemuannya kemarin adalah pertemuan terakhir. Namun di sini tidak begitu jelas apa yang disampaikannya karena sebagian video terpotong seperti mengalami kerusakan. Jadi apa mungkin pertemuan mereka kemarin tidak direncanakan atau sebuah pertemuan terakhir yang tidak berjalan sesuai rencana? Dan apakah ini sebuah plot twist atau penonton harus berasumsi sendiri layaknya sebuah film dengan akhir open ending?
Ketika monitor kembali normal, terlihat tujuan ayah Dan menelpon sebenarnya hanya ingin menanyakan kondisi terkini Melody, berharap Melody menjawabnya, namun Melody seperti enggan berurusan lagi dengannya. Kemudian ia menghapus pesan suaranya. Message deleted. Seusai nonton video rekaman, ia berlari keluar untuk menghubungi temannya. Terlihat ada gedung kosong di dataran tinggi. Kemudian ia menaiki sebuah tangga karena di area ini sulit untuk menjangkau sinyal. Setelah tersambung, Dan mengirimkan pesan suara karena lagi-lagi HP temannya ini tidak aktif dan memberitahukan bahwa Melody adalah pasien ayahnya. Ia meminta untuk memeriksa berkas pasien milik Melody dan berpesan untuk merahasiakannya agar tidak dijadikan bahan siaran karena profesi temannya ini, Tim Mark Hagen, yaitu seorang penyiar radio. Selesai nelpon, tiba-tiba muncul kembali sosok misterius jauh di belakang Dan. Hey! Hey! Anehnya saat dikejar, tiba-tiba ia menghilang. Padahal di sekitarnya ada pagar besi dan tidak terlihat melompati pagar tersebut. Jadi apakah ada lubang atau terowongan rahasia di tempat itu? Singkat cerita, Dan mencoba menghubungi Davenport. Ia ingin menanyakan apakah ada orang lain di sekitar camp risetnya. Namun asistennya bilang ia sedang berada di lapangan. Lalu dia menitipkan pesan agar Davenport menghubunginya. Send over a professional. I'm not in mental distress. I'm asking you a question. Okay. Have him call me back. Saat bersantai ditemani seekor tikus piaraannya, Dan terlihat menggerutu karena situasi semakin membuatnya merasa cemas dengan berbagai hal misterius yang telah terjadi. Dan sekarang ditambah lagi ia melihat sebuah buku sama persis seperti buku favorit si Melody. I think I found something you might like, Reddy. Dan ketika ia hendak tidur, tiba-tiba muncul orang misterius dengan jaket merah yang ia kejar tadi tepat berada di belakangnya. Yang ternyata ia adalah ayahnya dan seperti mengatakan sesuatu namun tidak bersuara. Dad? Lalu Dan mengikutinya dan lorong ruangan ini mirip apartemen Fisher hingga terlihat seorang wanita masuk ke dalam kamar. Saat pintu diketuk, rupanya Melody si pemilik kamar tersebut dan ternyata Dan hanya bermimpi. Setelah menelan beberapa butir yang sepertinya obat antidepresan, ia lanjut memutar video rekaman dan scene diperlihatkan Melody yang akan melihat pertunjukan opera dengan tema purgatorium dan pembantaian massal. Apakah ini sebuah clue tentang musibah kebakaran yang akan menimpa apartemen Fisher? Mengetahui arti dari purgatorium itu sendiri adalah api penyucian dan pertunjukan pun dimulai. Ketika di pertengahan, Melody kembali merasakan sensasi seperti terlihat lemas. Karena khawatir, Samuel mengajaknya ke tempat lain. Lalu mereka berbagi cerita tentang latar belakang masing-masing. Melody menanyakan perihal komunitas yang ada di apartemen Fisher dan Samuel membenarkannya. Ini adalah komunitas masyarakat yang peduli sejarah Fisher dan sudah berjalan selama 5 tahun. Namun ia bukan termasuk anggota resmi. Di akhir perbincangan, Samuel seolah-olah mengetahui tujuan Melody ke apartemen Fisher, yaitu mencari sejarawan bernama Julia Barnett. Ia bersedia mengenalkan Melody padanya dan scene ini diakhiri dengan Samuel yang memberikan kunci duplikat untuk membuka kotak surat yang diyakini milik Julia Barnett. Oh, I almost forgot. Spiky. Or a nightcap. I'll run down. Kemudian dengan segera Melody menghampiri kotak surat itu. Saat dibuka ternyata Zong. Jess yang kebetulan berada di situ, ia mengatakan karena terlihat berantakan, jadi surat-surat tersebut dibuang oleh Smythe dan ia memberitahukan ada seorang wanita yang mencarinya, yang rupanya teman si Melody, yaitu Annabelle. Who is he? What? Okay. Di sini Annabelle terlihat meledek si Melody tentang kedekatannya dengan Samuel, serta ia bilang alasan memberikan Dr. Turner nomor teleponnya bahwa ia sendiri yang meminta karena Dr. Turner adalah terapisnya. Kemudian datanglah Samuel yang sepertinya ingin menemui Melody. Namun karena adanya si Annabelle, ia menjanjikan pertemuannya di lain waktu dan Melody terlihat kecewa atas kepergian Samuel. Have a great night. So full of secret. Lock your wall down and let them all spill. Scene kembali ke si Dan, terlihat tisu berserakan di lantai. Ulah si Reti tikus piaraannya. Dan yang saat itu ingin mengambil sapu untuk membersihkannya di sebuah tempat penyimpanan makanan. Entah kenapa ia berinisiatif mengetuk dinding tersebut, atau mungkin terinspirasi kata-kata si Annabelle tadi, meruntuhkan sebuah benteng rahasia. Rupanya benar saja saat dinding tersebut dihancurkan, terlihat ada tempat rahasia. Ia pun mulai menelusurinya, hingga sampai pada suatu tempat dan ia kemudian dikejutkan dengan kemunculan Davenport di tempat itu. What is this place?
Davenport meminta sebuah alasan kepada Dan agar ia tidak memecatnya karena memasuki area terlarang. Namun Dan bilang bahwa ia tidak akan memecatnya karena jejak ayahnya ada di kaset-kaset itu. Kemudian ia mengajak Dan ke suatu tempat sambil bercerita ia pernah mendirikan Wellspring pada tahun 2006 yang sepertinya anak perusahaan dari LMG, perusahaan pelayanan tes DNA, menjadikannya sebagai sebuah bisnis. Namun karena adanya campur tangan aparat penegak hukum, Davenport menutup bisnisnya. Ia juga bilang bahwa tidak tahu mengenai isi kaset-kaset yang digarap si Dan. Lalu ia membahas keterkaitan ayah Dan dalam insiden kebakaran apartemen Fisher yang menyatakan bahwa pihak berwajib menduga ayah Dan sebagai pemicunya. Namun secara resmi tidak ada kesimpulan apapun tentang kebakaran itu. Kemudian Davenport memberikan surat pensekorsan ayah Dan yang menjabat sebagai dosen di New York University, yang dimana surat ini dibuat sebelum insiden kebakaran itu. Yang inti dari surat tersebut adalah Dr. Tunnell melakukan pelanggaran kode etik universitas. Namun detailnya masih dirahasiakan dan pihak kampus mencabut komplain itu setelah insiden kebakaran. I need this work done quickly, Dan. This area will be off limits going forward. Yeah, I got it. Good. You and I are alike, aren't we? Both love putting puzzles together, solving mysteries. Singkat cerita, Dan kembali melanjutkan restorasi kaset berikutnya dan memperlihatkan Melody yang mendengar ritual para komunitas Fisher saat tengah malam. Karena penasaran, dengan segera ia menuju ruang komunitas. Sesampainya di sana, terdengar wanita yang sedang berpidato namun dengan bahasa yang aneh. Hanya terdengar jelas satu kata, yaitu Kalego. Ia melihat para penghuni Fisher duduk menghadap sebuah patung yang ada di dalam lemari yang pada awalnya dengan bergumam dan diakhiri seperti orang bengek. Ketika ritual telah usai, Melody menuju lemari di mana patung tersebut berada. Saat pintu lemari hendak dibuka, tiba-tiba ada seseorang memasuki ruang komunitas. Ia pun segera bersembunyi, yang rupanya Samuel dan Tamara. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Seusai mereka pergi, Melody kembali ke kamarnya dan menceritakan pada Annabelle bahwa di gedung ini ada sesuatu yang tak wajar. Lalu Annabelle mengajak Melody untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Melody sepertinya tidak bisa. Kemudian ia memperlihatkan sebuah surat pada Annabelle yang ia dapatkan di gereja Santo Yosef dari seorang wanita bernama Julia Bennett yang alamat pengirimnya dari gedung ini. Yang inti surat tersebut, ia tak ingin menemui Melody. Melody memberitahukan pada Annabelle bahwa sejak kecil ia ditinggalkan di sebuah gereja tanpa asal-usul yang jelas, yang kini hidupnya seperti fiksi, penuh dengan kebohongan. Dan kini Melody ingin mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. She's here. I need to find her. I need to know who I am. We'll find her. Okay? Kemudian ada yang mengetuk pintu dan di sini keanehan pun terjadi. Yang pada saat Melody membuka pintu dan orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Jadi apakah ini memang sebuah kebetulan atau Dan yang seolah-olah memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu melewati mimpinya? Karena saat ia bermimpi tempo hari, Dan diberi petunjuk oleh ayahnya untuk menghampiri apartemen Melody dengan kode apartemen yang sama seperti di dalam mimpinya. Keesokannya dengan bersepeda, Dan menemui temannya, Mark Hagen. Ia menunjukkan sebuah rekaman lagu padanya, lagu saat dimainkan oleh kakak perempuannya sewaktu kecil, yang ia kira karangan kakaknya. Namun ternyata lagu tersebut bertema tentang sejarah Fisher, yang melodi dan nadanya sama persis saat komunitas Fisher melakukan ritualnya. Lalu Dan memberikan sebuah kertas bertuliskan Kalego untuk diselidiki, yang ia dapat dari rekaman video yang dimana terdengar seorang wanita berpidato sebelum ritual dimulai. Kalego. Only word I could make out. That's creepy shit, man. I'll see what I can find. Saat Dan menanyakan informasi tentang LMG, Mark tidak menemukan apapun. Padahal ayahnya memiliki data riset semua perusahaan korporat. Hanya Wellspring, perusahaan satu ini, yang tidak diketahui asal-usulnya. Lalu Mark memberikan berkas yang Dan minta, yang ia dapat di rumah bibinya si Dan. Berkas tersebut adalah sebuah kaset rekaman sesi konseling ayahnya dengan Melody. Di sini Dan merasa tertekan, berharap hubungan ayahnya dengan Melody baik-baik saja. Namun seperti yang ada pada rekaman, Melody terlihat marah pada ayahnya. Dan tiba-tiba Mark mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Andrews didn't die in that. Apparently she's alive and well living in Pittsburgh. She knows exactly what happened with your dad. Jadi apa yang akan terjadi jika Dan bertemu dengan Melody dan setua apakah Melody saat ini? Nantikan di video selanjutnya.